Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak semua Dewan Guru MTS NU/TBS Kudus, utamanya yang berada di samping saya, Al Ustadz Muhammad Zainuddin Al Dimaani, dan juga tak lupa kepada teman-teman santri MTS NU/TBS Kudus, khususnya kelas 7 yang sekarang masih mengikuti KBM daring atau KBM online dalam pelajaran fikih salaf. Untuk melanjutkan materi pelajaran yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Auzi, ini ada lukiran lagi, kemudian saya yang melanjutkan lagi. Dibuka kitabnya, nanti bisa dimaknai dan diberikan keterangan-keterangan yang kiranya harus ditulis atau dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani musannifi hadal kitab Mukhtasar Abi Suja' Matan Al-Ghayah wa Takrib ala hadhihin niyah wa ala kulli niyati sholihah bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadha faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Utawi iki iku ana fasal suwiji wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu'. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu'. Faslun menjelaskan tentang fardunya wudu'. Mohon untuk semua siswa bisa membuka kitabnya agar untuk dimaknai. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu'. Sittatu asya'a iku ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Sittatu asya'a iku ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Fardunya wudu ada 6 perkara yang wajib dilakukan ketika kita berwudu. Harus memenuhi fardu ini, harus melakukan fardu ini sebanyak 6 perkara. Apa saja 6 perkara tersebut? An-niyatu nomor 1 buntirining dhuwure. An-niyatu nomor 1 buntirining dhuwure. An-niyatu nomor 1 niat. Inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Nomor 1 adalah niat ketika bersamaan dengan membasuh wajah. Niat niku panggenane fil qalbi, di dalam hati. Itu yang namanya niat, ngrentek. Adapun ketika sebelum wudu membaca niatnya nawaitul wudu'a, itu hukumnya sunnah. Jadi nek ana wong wudu niate ning lisane tok, nek pas ketika basuh wajah wudune gak gelem niat ning jero ati, itu menurut pendapat ulama kebanyakan tidak sah wudunya karena dia belum niat. Maka niat itu di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala.
Wa ghuslul wajhi lan nomor loro buntiri ning dhuwure, wa ghuslul wajhi lan nomor loro basuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan nomor loro basuh wajah. Membasuh muka nomor 2. Maka ketika wudhu semua yang dikatakan muka ini harus terbasuh dengan air. Yang dinamanya ghuslu itu berbeda dengan mashu. Mashu niku ngusap, nanti ada mashu. Lah nek ghuslu itu membasuh. Yang namanya membasuh itu harus jariu. Jari itu apa? Mengalir. Airnya itu harus mengalir. Jadi nek wudu ketika membasuh wajah itu airnya harus mengalir. Nawaitul wudu alirafil. Ora oleh ngene. Wudu apa jenenge banyune sithik terus dilap-lapi ngene. Maka enggak sah karena itu mashu bukan ghuslu. Jadi harus mengalir airnya di semua wajah. Yang dikatakan wajah adalah yang atas itu mana bagian yang biasanya ditumbuhi rambut. Jadi kira-kira normale wong niku rambute iku tukule ning sebelah pundi? Lah iki ning sebelah kene iki. Maka yang mulai dari ditumbuhnya rambut ke bawah maka itu dinamakan wajah. Maka seperti ini. Iki nek botak pripun gak ana rambute utawa rambute tukule delalah iku tengah-tengah kene. Terus berarti kini wajah nggih boten karena kita nanti memakainya uruf atau normalnya manusia itu kira-kira tumbuh rambutnya di sebelah mana. Nah, itu sebelah sini. Kita insya Allah saya normal nih, insya Allah. Insya Allah kula normal. Jadi yang sini itu rambut, jadi ini wajah. Jadi orang wong wudu ketunan ini wudu. Nah, maka nggak sah karena apa? Lah ini wajahnya belum terkena air. Maka ini dinamakan wajah karena batas yang atas itu mana yang batasannya adalah ditumbuhi rambut. Yang ditumbuhi rambut itu sirah atau kepala, artinya bukan wajah. Kalau yang di bawahnya yang garis ini maka dinamakan wajah. Kalau samping yaitu batasnya adalah di bagian telinga seperti ini. Telinga. Jadi ini Mas. Saat ini iki padha rambut, iki rambutnya berarti betul wajah. Iki rambut berarti betul wajah. Saat ini bagian bawah janggut, kemudian bagian pinggir adalah iki jenenge wang loro. Wang ya rahang atau gigi rahang atau nek cara basa Jawa niku wang, mboten uang, sampean kurine uang duit ae. Jadi wang, W-A-N-G, wang loro. Iki jenenge wajah. Mulane kanggone wong wedok nek salat niku aurate niku kan semua harus tertutupi nek rukuan. Maka kecuali yang boleh terbuka itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kanggone wong wedok iku nek salat kudune apa jenenge yang boleh terbuka adalah wajah. Lah iki mau batasnya sama dengan batasnya wajah wudu ketika membasuh. Lah bagian sini bawah janggut ini bukan wajah. Ini bukan wajah. Jadi kalau wudu tidak perlu sampai kayak gini, betul perlu tidak apa-apa. Karena di sini bukan wajah. Tapi nek kanggo wong wedok, nek salat kok kene kelihatan, maka batal karena di sini juga bukan wajah. Artinya nanti kelihatan auratnya. Jadi rukuan niku kudune ya pol janggut pas kene. Jadi rukuan seret ini pol janggut kene, Mbak. Nah, nek mbak iki kok mbak ya Mas iki. Jadi nanti kalau ada keluarganya bisa dibilangin rukuan iku Mbak, Bu, Dele iku ketika rukuan diangkat kadang itu enggak sadar rukuan iku pol ngisor kene pol gulu. Lah kene ketok, maka enggak sah salatnya karena nanti kelihatan auratnya. Maka kita membahas tentang wajah, yaitu mau wajah iki maka harus terbasuh semuanya menggunakan air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadaini. Wa ghuslul yadaini lan nomor 3 basuh tangan loro. Wa ghuslul yadaini lan nomor 3 basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Sikut nggih kanggo kaf. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Wa ghuslul yadaini lan nomor 3 ya, nomor 3 dibuntiri ning dhuwure dibuntiri. Wa ghuslul yadaini lan nomor 3 basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Nomor
nomor 3 setelah niat, kemudian membasuh wajah, kemudian nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi basuh tangan seret pel sikot kene iki mau kabeh. Goslu mau tadi apa? Jariyu, mengalir airnya. Wa mashu ba'dir ra'si, lagi mahsu lagian. Wa mashu ba'dir ra'si lan nomor 4 ngusap sebagiane sirah. Wa mashu ba'dir ra'si lan nomor 4 ngusap sebagiane sirah. Maka yang wajib itu mengusap sebagian kepala. Kepala yaiku mau selain wajah. Jadi apa jenenge rambut yang ditumbuhi rambut itu juga bisa dikatakan kepala. Dan rambut ini karena tumbuhnya di kepala itu bisa juga mewakili kepala. Jadi nek wudu ngusap sebagian kepala iku rambute seret ngeten mboten napa-napa. Diusap. Nah, ngusap beda karo mau goslu. Nek goslu kan mengalir, nek ngusap kan cuma sepenting nelesi banyu, seret ngelapi. Atau kene ya kena, kene ya kena. Ora kudu kene sembarang, sepenting nggon kepala. Pinggir kene ya kena, kene ya kena, kene ya kena. Sembarang. Lah, menurut Imam Syafi'i yang kita ikuti madhabnya itu kan sebagian kepala itu boleh sebagian kecil atau sebagian besar sembarang. Yang penting ada yang diusap. Berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain madhab itu berbeda-beda. Ada yang minimal 1/4, ada yang semuanya. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i itu kesunahane diusap kabeh. Seret diusap kabeh. Itu ngeten. Seret atau ngene. Seret semuanya diusap. Itu kesunahane. Cuma kanggone untuk melakukan fardunya saja cukup sebagian, bahkan sebagian kecil minimal 3 helai rambut atau 3 jari itu sudah sah. Seret. Yang penting sudah melakukan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini lan nomor 5 basuh sikil loro. Wa ghuslu rijlaini lan nomor 5 basuh sikil loro. Wa ghuslu rijlaini lan nomor 5 basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring kemiren loro. Wa ghuslu rijlaini lan nomor 5 basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring kemiren loro. Nomor 5, nomor gangsal nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, sampai dengan apa mau kemiren mata kaki. Jadi dibasuh nganggo banyu sing mili, dibasuh sikile minimal sampai dengan kedua mata kaki atau kemiren. Kalau nggak sampai situ maka nggak sah wudunya karena ini fardu. Wat tartibu lan nomor 6 urut tertib. Wat tartibu lan nomor 6 urut utawa tartib alama ing atase keterangan, alama ing atase keterangan mau dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Alama ing atase keterangan mau dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Alama ing atase keterangan dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Yang nomor 6 adalah tartib atau urut dengan apa yang sudah tadi disampaikan, mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Yang nomor 6 adalah urut. Itu wajib dilakukan, tidak boleh mana yang didahulukan tangan dulu atau kaki dulu, tidak boleh. Karena fardunya itu harus tertib. Adapun mualah, nuli-nuli itu tidak menjadikan fardu, tapi itu nanti dibahas dalam sunnah. Mualah nuli-nuli itu apa? Nuli-nuli atau mualah itu melakukan apa jenenge wudu dalam satu waktu langsung selesai. Itu jenenge nuli-nuli. Jadi langsung nyambung.
minimal batasnya itu apa? Basuhan yang sebelumnya itu airnya belum sampai kering. Kalau sudah kering, misalnya basuh wajah, terus tinggal dolana, tinggal balesi WA, tinggal HP na, tinggal dolana lapo, delok TV, setelah iklan, ngenteni iklan. Nah, itu mau nanti apa namanya? Mualahnya atau nuli-nulinya hangus atau tidak melakukan kesunahan, artinya tidak mendapatkan pahala kesunahan mualah nuli-nuli iku mau. Maka batasannya adalah basuhan yang sebelumnya selama belum kering maka masih mendapatkan kesunahan mualah atau nuli-nuli. Kalau sudah kering maka tidak mendapatkan kesunahan mualah atau nuli-nuli. Jadi namanya nuli-nuli ku langsung berwajah, langsung tangan, langsung sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari itu kita insya Allah mendapatkan pahalanya mualah atau nuli. Jadi ku mau sambung menyambung, itu jenenge mualah, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pon iki pelajaran PKN iku mangke. Iki fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyaratu asya'a utawi pira-pira sunai wudu iku ana 10 pira-pira suwiji-wiji. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara ini dulu yang kami sampaikan adalah fardunya wudu, bisa dipelajari dan agar kalian para siswa bisa melaksanakan wudu dengan baik dan sempurna. Sekian bisa saya serahkan lagi kepada Al Ustadz Muhammad Zainuddin. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Nafis Ilmi tentang fardunya wudu, hal yang sangat penting dan harus kita ketahui dan harus kita praktekkan ketika berwudu setiap hari. Dari situ apakah ada pertanyaan? Oh ya, di sini ada pertanyaan. Dari Muhammad Iqbal Al-Farizi kelas 7M. Pak, kalau wudunya di bak mandi, apakah hukumnya sah, Pak? Silahkan dijawab Pak Nafis. Mungkin pertanyaannya dari wudu, terus setelah membasuh muka ada cucuran air bekas wudu mustakmal yang oh gitu. Berarti ini yang pada akhirnya yang ditanyakan adalah bukan wudunya tapi airnya, kira-kira seperti itu ya. Apakah sah wudunya ketika berwudu di bak ya, di bak mandi atau bak air gitu. Mungkin butuh keterangan bak yang bisa digunakan seperti itu berapa. Jadi kalau kiranya ini adalah yang ditanyakan masalah tentang air ya. Kalau wudunya di pancuran kan airnya kan mengalir deras, itu aman, nggak ada masalah ya, no problem ya. Kalau yang di bak itu lihat-lihat baknya itu kira-kira ada 2 kulah apa enggak. Ember itu kira-kira embernya sedang apa besar, ada 2 kulah enggak? Kan kemarin sudah pernah saya jelaskan air 2 kulah itu ukurannya berapa, 60 cm kubik atau kubus ya. Jadi lebar tinggi panjang lebar tinggi itu 60 cm atau kira-kira itulah 2 kulah. Nah ini ember ini kecil sehingga tidak ada 2 kulah, kok wudhunya babi-babi kono, maka tidak sah wudhunya karena dia menggunakan air yang mustakmal. Tapi kalau baknya itu airnya banyak sehingga lebih dari 2 kulah, wudhunya ning kono ning kolam, misalnya ning kolam renang, ning kolam wudhu yang banyak airnya, wudhu babi-babi nawaitul wudhu A, nawaitul wudhu B, nawaitul wudhu C seterusnya, maka itu nanti sah wudhunya karena airnya lebih dari 2 kulah sehingga tidak mustakmal ya, seperti itu. Kira-kira mudah dipahami ya. Jadi ukuran kulah yang atau bak yang bisa digunakan untuk mengulangi lagi air yang sudah digunakan untuk wudhu untuk wudhu basuhan pertama, basuhan kedua itu harus baknya minimal 2 kulah. 2 kulah. Kulata ini. Ya, kulata ini. Dan 2 kulah itu ukurannya adalah 60 cm persegi. Persegi atau kip 60 kali 60 kan 60 itu kibik, menggunakan kibik apa kubus itu ya. Intinya kalau bak mandinya itu 60 panjang lebar tinggi. Ada banyak pertanyaan di sini, Pak. Berenang apakah termasuk wudhu? Dari Pondok Pesantren Taswikul Furqon. Berenang apakah termasuk wudhu? Berenang apakah termasuk wudhu, Pak? Dari Pondok Pesantren Taswikul Furqon.
Ada pertanyaan, itu berenang apakah termasuk wudhu? Yang pertama, berenangnya di mana? Di kolam renang. Kolam renangnya mana? Kolam renang umum. Kira-kira airnya tohir mutohir apa enggak? Itu dibahas dulu. Biasanya kan kolam renang itu kan airnya kan enggak tohir mutohir. Itu kan tohir ghairu mutohir karena apa? Sudah bercampur. Tidak murni air. Karena seperti air teh, air susu, air sirup. Kolam renang, air kaporit. Karena dia sudah bercampur dengan zat kimia tersebut, maka tidak sah digunakan untuk bersuci. Beda kalau kolam renangnya pribadi. Sampeyan gak ada kolam renang pribadi yang beri rumah mengalir, itu jadi kali kolam renang. Nah ini juga ada itu sama pertanyaannya Pak. Oh nggih, ngoten. Hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Kalau kan itu kan tadi wudhu itu kan kalau mandi jelas bisa ya. Jadi mandi besar itu maksud mabur. Nah itu loh gusla semuanya terkena bisa. Karena wudhu itu ada fardunya yang namanya tartib. Tartib itu harus urut. Urut itu nggak kudune nggak gak iso mak bir mentas wudhu. Ya silahkan kalau bisa dan bisa dikatakan tertib, monggo. Jadi wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian kaki. Lah ini yang malik iki mau loh. Malik asale tangan, bariku malik ning ngene dhuwur meneh. Dhuwur naik apa jenenge ngusap sebagian kepala kan malik munggah meneh. Lah kemudian baru membasuh kedua kaki. Kalau memang bisa urut, maka sah. Tapi kalau berenangnya atau jegur kolam renang ini nggak bisa urut melakukan fardunya wudhu, nggih mohon maaf belum bisa diterima. Tapi kalau mandi besar, karena mandi besar itu tidak ada tartibnya, yang penting terbasuh semuanya, entah kaki dulu, perut dulu, rambut dulu, maka insya Allah sah. Kalau celulup pak biur nawayatul ghuslan yang gini banyu sing tahir mutahhir sah. Tapi kalau wudhu itu harus tertib atau urut. Kalau memang berenangnya urut sah. Kalau kira-kira sulit ya kalau kita gambarkan, maka kita anggap kita belum sah wudhunya karena harus tertib atau urut. Ternyata ini sangat menarik sekali materi pada pagi hari ini Pak ya. Banyak Menarik anak-anak becak. yang memberikan pertanyaan. Selanjutnya hampir sama dengan tadi, Pak, cara wudhu dengan menggunakan air hanya 1 ember, bagaimana caranya? Itu yang pertanyaan ketiga. Selanjutnya, kalau wudhunya di sungai sah toh mboten? Itu ada pertanyaan selanjutnya, hampir sama dengan tadi, dari Muhammad Nifal Hilmi. Selanjutnya dari Muhammad Iqbal kelas 7H, Pak, kalau sholat diganggu 1-3, itu termasuk batal wudhunya enggak? Yang pertama tadi ada pertanyaan Bagaimana cara menggunakan cara berwudhu ember? dengan 1 ember yang tadi mestinya kurang dari 2 kulah nggih. Kalau memang airnya itu kurang dari 2 kulah, maka wudhunya jangan di atas bak tersebut sehingga nanti khawatirkan akan musta'mal. Jadi aja biadu tapi piye dicedhuki, golek cedhuk Mas. Golek cedhuk utawa kalau cedhuk ya aqua gelas tah apa lah dirodok minggir sithik. Nah dicedhuk terus nawaitul wudu aliraf ila hadasin. Dicedhuk sithik-sithik. Itu nanti insya Allah terhindar dari air musta'mal. Tapi nek wudune ember iku mau angger mbok sampean cawuk, mbok kaya tangan kaya biasane iku mau. Nah nanti musta'mal karena airnya kurang dari 2 kula. Tapi caranya kalau memang airnya kurang dari 2 kula nganggo cedhuk, diceduki, digeburi sithik-sithik, nawaitul wudu'a selesai insyaallah bisa. Itu kalau embernya kurang dari 2 kulah dan tidak ada keran yang hidup. Kalau air kerannya hidup, mancur, neng gini emberi ku mau mancur terus, emberi padha kebak terus, maka itu nanti bisa dikatakan air yang mengalir. Maka kalau air yang mengalir nanti bisa dianggap air yang lebih dari 2 kulah. Kalau kasusnya tadi, yang pertanyaan tadi itu tidak ada keran, jadi ember tok kalau kerane, ember tok ono ember banyu kebak tapi sithik, nggak ada 2 kulah. Wudune piye? Diceduki sithik-sithik digo wudhu, insyaallah sudah sah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau wudhunya di sungai? Sungai ya tadi sama di kolam renang, itu sungainya bagaimana? Apakah airnya tohir mutohir, bersih, jernih, suci? Sah-sah saja wudhu ning kono. Tapi nek sekarang itu kan musim jarang hujan ya. Jadi sungai itu sebutkan airnya bukan air hujan, air comberan. Mana apa namanya? Kotoran-kotoran limbah-limbah dari rumah-rumah itu kan bermuara di sungai. Lah sungai itu airnya bukan air sungai, itu air peceren. Beda lagi kalau di mana ya di tempat-tempat yang jernih seperti di Kudus bagian utara atau yang di bagian-bagian mana yang jernih. Itu yang airnya memang murni air sungai,
nggih sah-sah mawon digunakan wudhu, gak ada masalah. Tapi kalau airnya tercemar sehingga airnya tidak tahir mutahhir atau suci mensucikan, maka tidak bisa digunakan untuk berwudhu, tidak sah karena tidak memenuhi syarat air. Yang terakhir yaitu Sholat diganggu 1 sampai 3 itu termasuk Sholat batal wudunya. di Ganggu. Oh. Ganggu. Belum tahu. Diganggu. sholat diganggu 1 sampai 3 1 sampai 3. ya, Maksud belum bisa dicerna pertanyaannya mungkin ya. diganggu, sholat diganggu 1 sampai 3. Mungkin ganggunya pengen telung nang pripun nggih? Tah obah pengen telu 1 sampai 3. Jadi gini 3 mungkin kali Pak, gerakan. 3 kali gerakan itu sholatnya kan itu sholat. Wudunya itu batal apa enggak? Ngoten. Mungkin saja seperti itu. Nggih 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 nggih. Sholat kan ada yang Sholat. membatalkan sholat itu Nggih. 3 gerakan yang Nggih nggih nggih. bernuli-nuli. Nuli-nuli nggih. Itu sholatnya saja yang batal, Oh, ngaten, apa nggih. juga wudunya Oh, batal? nggih nggih nggih. Mungkin pertanyaannya itu. Nggih, insyaallah seperti itu nggih. Jadi kira-kira pertanyaannya apakah ketika sholatnya batal itu wudhunya ikut batal apa enggak? Kira-kira nanti dibahas perkara yang membatalkan wudhu. Yang saya ketahui itu perkara yang membatalkan wudhu itu tidak dengan gerakan yang banyak atau tidak gara-gara sholatnya batal, tidak. Kecuali kalau ngentut. Nek ngentut sholatnya batal, wudhune melu batal. Tapi nek sholatnya batal goro-goro 3 kali gerakan, ya itu tidak merupakan perkara yang membatalkan wudhu. Jadi sholatnya batal gara-gara 3 kali gerakan berturut-turut, tapi wudhunya tidak batal karena tidak membatalkan wudhu. Kira-kira seperti itu. Nggih. Ya. Matur nuwun. Karena aslinya pengen dibahas lebih lama, Pak. Nggih. Tapi waktunya yang sangat terbatas, jadi mohon maaf, ini Nggih. bisa kita teruskan di materi pertemuan selanjutnya. Selanjutnya insyaallah semoga kita diberikan panjang umur. Amin amin. Semoga apa Mungkin yang sekian disampaikan dari kami. Kiranya mohon maaf apabila ada keterangan-keterangan yang keliru dan kurang paham. Saya cukupkan sekian. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa